Oke, balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue mau masang dashcam seperti yang udah ada di judul. Jadi dashcam kali ini gue akhirnya memberanikan diri untuk membeli dashcam ini tuh karena gue sudah research dulu sebelumnya. Karena banyak pasaran yang dijual itu di online, itu dashcamnya itu dari harga yang 500 ribuan sampai yang ada 5 juta pun ada. Tapi nggak sesuai dengan keinginan gua gitu. Keinginan gua kan ya seperti biasa gitu loh. Di konten gua dari dulu gue pingin dengan budget yang minim tapi bisa memberikan hasil yang sangat maksimal. Jadi video kali ini gua akan memasang dashcam. Dashcam itu bernama S-Doom AR08. Ini udah gua riset selama kurang lebih 2 minggu. Jadi gua meyakinkan diri untuk memasang dashcam ini karena bener-bener gue pingin yang hasilnya maksimal, bener-bener resolusi yang sangat baik, penyimpanan juga sangat baik, dan displaynya pun gue pingin nggak mau yang aksesorisnya tuh yang kayak masang di kaca depan tuh terlalu keramaian. Contoh kayak harus masang perekatnya lagi, kameranya terpisah, itu gue kayak di pemandangan kaca tuh sangat mengganggu. Akhirnya gue setelah ketemu S-Doom ini, itu sangat amazing gitu. Maksudnya kebanyakan dashcam yang menyatu dengan kaca spion tengah, dia tuh hanya diposisikan layarnya tuh kecil, sekitar 5 inch ya, antara di tengah, di kiri ataupun di kanan. Nah cuma di produk S-Doom ini dia bener-bener full screen, sekitar 9,66 inch itu dia udah full screen dan full touch screen juga, sehingga fungsi dari spion tengah itu sangat terpakai lagi dan benar-benar jadi besar pandangannya. Pokoknya nanti tunggu aja, nanti gua akan jelasin semuanya. Jadi sekarang ini gua udah perjalanan menuju ke bengkel. Jadi supaya nggak kelamaan intronya, nanti gua bakal jelasin. Kita langsung menuju ke bengkel. Oke, check it out. Gua udah sampai bengkel nih. Ini barangnya. Jadi spion ini sebenarnya gue pasang itu sesuai kebutuhan juga, bukan sekedar untuk variasi atau pajangan kamera doang, tapi banyak fungsinya juga. Selain untuk melihat sisi belakang mobil, sisi depan mobil, dan juga bisa merecord dengan resolusi Full HD, depan belakang Full HD nih. Ini full display, jadi layarnya segini, benar-benar segini ya. 9,66 touchscreen, jadi semuanya tuh bisa di touchscreen, dan dia udah support ADS. ADS itu apa? Ntar gue jelasin. Tadi udah gue bilang udah touchscreen juga, terus udah ada G-sensor, yang mana kalau misalkan mobil ada guncangan, dia akan otomatis nge-record. Udah dual kamera, depan belakang Full HD, dan sini ada loop recording, dan ini udah support WiFi, jadi kita bisa kendaliin dari HP. Dan sini udah ada parking mode. Jadi kalau misalkan kita mau parkir, kita bisa koneksiin ke kamera ini, kamera belakangnya ntar akan otomatis menyala untuk parkir, dia ada garisnya. Nah, dalam box ini ada tulisan thank you, dan ini kameranya, dan ini spionnya ya, S-Doom. Jadi udah bisa touchscreen dan udah support aplikasinya, bisa di App Store, bisa di Google Play. Kita lihat belakangnya, dan ini ada kamera depannya Full HD. Ini pegangan bracketnya untuk di spion yang lama, aslinya Kijang. Di sini ada ini tuh kamera belakangnya ya. Ini ada powernya, power supply-nya untuk nyalain spionnya. Dan ini ada kleman untuk kabel-kabel. Nah ini untuk double tap, dan baut ini untuk apa ya? Oh, untuk kamera belakang. Nah, selanjutnya ada, dapat ini, dapat charger lighternya. Jadi dia itu power supply-nya, sebentar. Power supply-nya itu dia USB dong berarti. USB. Berarti ini gua nggak usah dipasang ya, dari bawaan S-Doom-nya, jadi gue nggak perlu pasang lagi karena gue di sini udah pasang. And next ini, ini bracket pegangan untuk spionnya di sini. Gitu. Jadi nanti dia ngiketnya ke sini. Jadi itu lagi, ini udah manual book ya, yang nggak harus dibaca.
Ini untuk lap ini. Ini juga sepertinya ini tidak terpakai karena mobil gua ini plafonnya bukan plafonnya model Avanza Xenia gitu ya. Ya mobil-mobil baru sekarang, jadi nggak perlu dicongkel-congkel sininya karena ini udah paten, jadi mungkin nanti kabelnya melipir dalam sini nih. Nah, berhubung di sini ada Imani. Berhubung di sini ada antena keles gua, jadi nanti mungkin akan gua urutkan lewat karet kaca sampai sini. Nah, cuma pertanyaannya adalah ini spion posisi di sini dan gua di sini ada stiker ya Indonesian MPV. Nah, takutnya nanti di sini kamera misalkan di sini ya, takutnya kena ini nih. Tapi kita coba dulu aja. Kalau emang bisa diatasi tanpa harus dikelas stikernya, jadi ya udah. Tapi kalau misalkan emang kameranya ternyata kehalangan oleh stiker ini, mau nggak mau nanti stiker ini gue copot. Nanti gue bikin model barunya lagi supaya lebih pendek lagi segini, jadi nggak panjang seperti ini. Oke, langsung aja kita pengerjaannya. Nah, Ini mau ditaruh di mana? nah ini dia. Mobil gue kan seperti ini nih, nggak mungkin taruh di sini dan ternyata setelah gue banyak lihat yang udah orang masang, itu kalau naruh sini tuh terlalu kena lampu. Emang. Jadi silo. Hampir. Nah, kemungkinan karena di spoiler ada manfaatnya. Di sini ada celah nih, ya. Ini kayaknya cukup nih. Ya kan, ini harusnya kan buat nozzle air kan? Udah nggak keluar kan itu? Udah nggak ada, kan kapsul nggak ada. Ya kan, paling nanti ya diakal-akalin lah untuk megang ke sana kan ntar dibaut kan. Gitu. Jadi nanti mungkin naruh spionnya naruh kameranya di sini. Jadi bisa ngeliatinnya tuh seperti ini gini nih. Nah, karena kalau naruh di sini, kalau kebanyakan mobil yang udah dipakai itu silo dari lampu. Nah, karena sini gua ketutup, jadi mau nggak mau gua akalin taruh di spoiler di situ. Jadi tetap ngumpet. Yang kemundurnya mau dikonek nggak? Iya dong. Untuk ini semua nambah kabel loh. Sini. Siap. Oke, langsung kita eksekusi ya. Buka nih. Oke. Kita buka dulu pintu belakang. Oke bro, sekarang gue mau buka dulu nih kameranya. Kita akan tester dulu. Kita akan ngemal dulu si kamera mungil ini yang full HD ini katanya. Apakah masuk di spoiler gua? Karena berhubung nggak ada tatakan plat nomor nih. Nah, jadi kita akan buka spoilernya dulu. Ya, buka spoiler dulu nih. Dia ada pegangan kanan kiri untuk masukin kabelnya. Jadi nanti si kamera ini seperti ini. Ini kan lubang ya. Jatuh. Jatuh. Gue lagi merekam lagi. Nih ya. Oke. Itu bisa dicopot ya? Apa? Bisa itu. Nah. Bisa kan kayaknya? Waktu putar, tarik. Nggak bisa. Oh. Gue deg-degan nih. Bang Mbak, jangan. Jangan. Nah, jadi nanti spionnya masang di sini. Salah. Udah mulai bisa dia ngelawak. Cutter om cowok. Dia nabeng plus dia pura din. Nah. Ih, pas banget loh. Bener kesini kan? Iya. Kenapa, Den? Kalau gue gosok-gosok pakai batu marah nggak? Nggak dilem dulu? Nekuk nih. Ya, pengkok dikit. Jadi ini cowakan harusnya untuk cowakan nozzle wiper. Cuma berhubung mobil gue nggak ada nozzle wipernya, jadi kita manfaatkan untuk kamera ini. Ternyata pas nggak kegedean ya. Lu minum kopi pengeledek. Kebalik, Iya. Lu sih banyak. Nah, cemana tuh? Pas banget kan? Ih, emang jodoh berarti ini. Ini nggak dikencangin dulu? Bisa ngantar kencangin? Oh, gampang. Cuma todong dikit, begituin. Tangan lanjut. Lanjut lagi. Cengir aja gini. Ini tukang bobok itu namanya. Tukang bubuk. Ya. Dadah. Nah.
Di bawah karpet. Jadi sudah terpasang di sini nih. Cuma tadi revisi. Di sini sudah ada dilobangin duluan. Ternyata terlalu maju keluar dan itu bikin kameranya tuh nunduk gini gitu. Nah, ini udah dimundurin, udah di setup lagi supaya kameranya tuh landai ke belakang begini. Ternyata bisa dan dia lebih masuk lagi. Jadi nggak kelihatan kamera kalau dari jauh. Coba ya, gua ngejauh ya. Anjay, ngumpet coy, nggak kelihatan ada kamera belakang. Nanti gue bakal jelasin fungsi-fungsinya, bukan untuk ngeliat belakang doang ataupun kamera parkir, tapi nanti gue jelasin ini manfaatnya banyak banget lu pakai ini. Kamera udah pasang di sini, sekarang tinggal setup kabelnya untuk nyambung ke spionnya. Ntar dari kita tes nyalanya seperti apa. Sekarang setup ke kabel mundur ya. Nih kita colok, kita sambung ke kabel mundurnya ke atret. Jadi bisa kalau mundur nyala dia kameranya. Ini udah gua colok nih. Udah dimasukin ke situ. Tinggal ntar bikin masuk jalurnya. Nah, sekarang udah dicolok semua. Ya. Tinggal tes nyala. Nah. Kios. Bisa diturunin. Coba mundur ya, on kontak lu ya. Mundur. Kan kamera udah nyala. Idi langsung ke bawah. Nah, jadi buat mundur, buat mundur, lihat ke bawah. Netralin lagi. Nah, ini di kamera kedip-kedip padahal enggak ya. Intinya kan belum dibuang. Iya, mau coba. Kameranya mau dibuang. Ini kamera depan, taruh di kamera depan nih. Tuh kan? Apa sih? Dikit banget, tapi diturunin. Udah paling turun. Oh. Iya nih, ini bisa di setel sih. Nah, coba udah paling. Turun. Oh, ini Itunya. Dah, ini. Sip. Nah, ya kan? Pas nih kalau nggak lu pasin garis. Iya, pasin garis ini di sini aja. Nah, Ah, kap lu tetap kelihatan kan? kelihatan nih kap nih. Oke. Ini tinggal dikelet aja sih. Kelet kali ya? Nggak usah kalau Oke. Kita tinggal kamera yang belakang nggak? Yang depan belum dikelet itu. Sini. udah. Belum ada kelihatan. Udah ini. Oh iya ada. Ada Tangan kan? lu aja. Ke gua nggak masuk. Sih. Kelihatan. Ada kelihatan. Kok ngeraba-ngeraba loh? Yes. Ya, kenapa? Dia ngomong lagi. Iya, aduh. Dijelaskan. Sip, makin jelas. Di sini kedip-kedip. Ah, karena di kamera kali ya. Ini kalau dimatiin, dia jadi bisa ini ada di setting. Jadi kalau kita nginjek garis ketahuan, berisik dia mobil. Nah, ini kalau dimatiin, spion biasa, terang juga coy. Kamera belakang belum mau cepet. Oh iya, coba. Swipe. Wih, terang coy. Terang coy. Terang banget. Terang. Keren. Cukup itu segitu mobil dari jarak berapa ya kelihatan. Iya. Dari sini ke warung sana berapa meter sih? Di sini. Hmm. Oh, jauh itu. 50 meter ada. Masa di tol 50 Kelihatan. meter. Paling Iya. kalau mobil orang di sini nih. Iya, nah itu pas yang gerobak ini mundur nih. Tuh. Dinetralin. Oke, tinggal kabel manajemennya nih dirapihin. Sekarang tinggal colok memorinya. Di sini gue pakai memori khusus untuk dashcam. Nih ya. For dashcam. Jadi kualitasnya udah bagus. Nih. Dari SanDisk. Nah, gue tinggal colok nih. Karena nanti langsung looping dia nge-record. Tuh loh, mana ya? Oh, di sini nih.
Oke, colok. Si Wak ngapain Wak? Oke. Coba disetting lagi kamera depannya. Pas jadi kan. Dah. Nah, gitu. Kanan kirinya. Naik. Sip, dah. Instalasi udah selesai. Gua penasaran banget ini, mau langsung gue coba. Gue langsung, ini kondisi keadaan mati ya. Gue coba langsung ACC tanpa gue injak remnya ya. Karena kalau diinjak rem menyala. Nah, ini ACC 1. Nah, dia langsung record ya. Langsung record. Ini gue bikin defaultnya di kamera belakang. Jadi emang defaultnya itu di kamera belakang. Jadi ketika baru on, dia langsung kamera belakang. Tapi kalau mau langsung ke kamera depan, tinggal slide aja. Nah, tuh betapa jernihnya, teman-teman. Ini resolusinya Full HD depan belakang, Full HD, dan di belakang tuh Full HD. Dia tuh bisa diatur angle-nya untuk di kamera belakang. Bisa diatur naik turun. Nah, ya, terus kamera depannya juga bisa naik turun juga. Nah, ini langsung record ya. Jadi kalau misalkan posisi lagi mati terus langsung dinyalain, dia akan otomatis nyala dan langsung record. Nah, ini juga bisa di offin jadi kaca biasa. Tapi di sini itu, jadi di sini anggap aja ini mobil kita. Tapi fitur ini belum gue coba nih ya. Jadi misalkan anggap aja ini mobil kita nih, terus kita masih di dalam line jalanan. Nah, fitur ini belum gue coba nih. Ini gimana cara kerjanya. Tapi yang udah gue tahu, jadi kalau misalkan ini anggap aja mobil kita nih, yang garis ini adalah garis di jalan marka jalan. Kalau misalkan kita ngelewatin garisnya atau ngelindas garis, pion ini akan ngasih alarm bahwa mobil kita itu akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ditekan sekali lagi, dia mati semua. Fungsionalnya sama aja, masih berfungsi seperti standarnya bisa, dan dia lebih besar. Ini kan kaca biasa ya. Kalau misalkan mau dibalikin ke kamera, di touch 2 kali. Nah, kalau misalkan mobilnya gue matiin nih, ini kan kontak 1, kontak kedua ACC, misalkan gue matiin mobilnya. Nah, dia akan mati setelah 5 detik. Jadi nggak langsung mati. Oke, jadi sekarang udah arah balik lagi. Ini gue udah di Antasari, mau naik arah ke Wali Kota, Tendian, dan lain-lain sampai rumah. Jadi tadi itu sudah melakukan pemasangannya susah-susah gampang sebenarnya, karena emang tadi itu ada beberapa revisi yang dimana tadi kameranya gua itu yang naruh di spoiler itu terlalu keluar, jadi terlalu nonjol banget, udah gitu angle-nya itu terlalu ke bawah. Gua nggak mau seperti orang-orang yang sudah make duluan kamera seperti ini ataupun kamera dashcam yang lainnya, cuma kebanyakan yang makanya di spoiler itu seperti ini. Nah, gue nggak mau seperti ini karena terlalu menonjol banget, untuk dilihat juga estetikanya juga kurang. Akhirnya karena emang udah rezekinya kali ya, jadi ada celah sedikit untuk nozzle wiper, jadi akhirnya gue naruh di situ. Dan bener-bener seperti ini hasilnya, itu bener-bener masih kelihatan sedikit banget. Tapi kalau orang yang nggak terlalu detail banget ngeliatinnya tuh bener-bener nggak kelihatan kamera tuh ada di spoiler situ. Jadi gue mundurin lagi, gue revisi lagi untuk penempatan kameranya. Jadi gue bikin mundur lagi, akhirnya ternyata nge-fit banget dan angle-nya juga ternyata pas banget. Jadi nanti gue akan bikin hasil kamera belakang itu seperti apa, karena angle-nya udah gue setting untuk kamera depan dan kamera belakang, udah gue setting angle-nya yang tepat untuk di record tuh seperti apa. Dan kalaupun emang di dalam displaynya itu juga angle-nya juga beda lagi, gue harus ngambil angle-nya juga seperti apa. Jadi udah gue setting semuanya. Dan juga fitur ADAS-nya ini, ADAS ini, itu udah gue setting, sudah gue kalibrasi. Jadi untuk kalibrasi fitur ADAS ini tuh harus bener-bener mobil sambil jalan. Jadi dia akan ngebaca sensor garis marka jalan ini
dia akan nge-record semuanya, akan kalibrasi semuanya dengan sendirinya. Itu butuh waktu kurang lebih tadi itu sekitar 15 menitan. Jadi nanti kita diemin aja, selagi nunggu kalibrasi kita sambil jalan. Pastikan kalau misalkan kita mau kalibrasi fitur ADAS ini, kita lagi jalan nih, cari marka jalan, mau yang putus kayak warna kuning atau warna putih, apapun itu, yang penting untuk ngebaca si fitur ADAS ini. Jadi nanti di displaynya itu keluar garis kanan kiri sama garis kerucut. Jadi nanti gue masukin footage-nya. Jadi seperti ini. Nah, dia akan mengkalibrasi angle kamera kita seperti apa, dan garis marka jalannya itu yang kita lewatin itu seperti apa. Dia akan membaca sensor semuanya dari kamera itu, dari fitur ADAS ini, sampai nanti hilang sendiri di displaynya. Itu berarti kalibrasi sudah sukses. Jadi kamera itu bener-bener full HD depan belakang, dan itu angle-nya tuh juga bener-bener lega banget. Angle-nya tuh bener-bener luas. Jadi kalau untuk kita ngeliat kamera depan itu bener-bener dari ujung kap kanan dan ujung kap kiri itu kelihatan semua, sampai orang di luar sebelah kanan kiri yang menurut kita pandangan kita nggak dapet, tapi di kamera itu dapet. Dan itu untuk nge-record dan display di spion ini juga masih kelihatan jelas banget dan jernih banget. Beda dengan dashcam pada umumnya. Dan selama dia ngerekam kamera depan dan kamera belakang, dia juga bisa nge-record suara kita. Keadaan di dalam mobil pun dia bisa nge-record dengan jernih suara kita. Jadi ini sangat membantu banget untuk kegiatan kita misalkan di jalan. Dan yang paling penting kalau misalkan lo beli dengan paketan yang emang harganya lumayan juga. Jadi S-Dome AR8 ini juga udah support GPS dan support apa lagi gue lupa tuh. Jadi emang itu partnya dijual terpisah. Jadi kalau misalkan kalian yang belinya udah full paket, itu udah dapet GPS trackernya dan udah dapet speed trapnya. Jadi segitu aja video kali ini. Mungkin ini bisa dibilang unboxing sekaligus review, dan nanti hasil dari pengetesan videonya itu mungkin di next video akan gue buat. Karena takutnya nanti kepanjangan dan kalian juga nonton juga bosen ya kan. Oke, jadi stay tune di channel gua, subscribe buat yang belum subscribe, karena ini channel baru gua, channel yang lama kena hack. Jadi bantu untuk ngebangun channel baru gue ini lagi untuk mencapai subscriber gue yang lama itu 35 ribuan, dan syukur-syukur bisa lebih dan bisa ngasih informasi-informasi tentang mobil lainnya. Ini hasilnya pasti bakal panjang banget, bakal bisa 20 menitan lah videonya. Thank you for watching and safety driving.